Assalamualaikum, apa kabar kalian? Pastinya baik-baik aja ya dan tetap semangat untuk belajar di pagi hari ini. Nah, di video ini saya akan membahas tentang konsep turunan fungsi trigonometri. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Vira Alfidenta Istalvanisa, kalian bisa panggil saya dengan Miss Nisa. Saya adalah salah satu mahasiswi KKPLP di SMA Negeri 1 Tegal Delimo. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa ya, supaya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, apakah kalian tahu apa saja yang akan kita bahas di video kali ini? Miss Nisa kasih tahu ya. Jadi, yang akan kita bahas di video ini adalah yang pertama adalah definisi dari turunan fungsi trigonometri, yang kedua adalah turunan fungsi sinus, yang ketiga adalah turunan fungsi kosinus, yang keempat adalah turunan fungsi tangen, dan yang kelima adalah mencari nilai fungsi trigonometri. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah yang pertama yaitu mendeskripsikan turunan fungsi trigonometri, dan yang kedua mencari nilai dari fungsi turunan trigonometri. Nah, apakah kamu pernah mendaki gunung? Gimana ya cara mengukur tinggi sebuah gunung? Konsep trigonometri bisa kita pakai untuk mencari tinggi sebuah gunung dengan cara kita mencari panjang dari bayangan gunung tersebut terhadap sudut dari matahari. Jadi kita bisa bandingkan menggunakan konsep trigonometri. Nah, apakah kamu pernah naik pesawat? Tahukah kamu, dalam dunia penerbangan, turunan mempunyai fungsi terpenting untuk menentukan laju pesawat dengan cepat. Pesawat akan mengikuti navigasi dari tower yang berada di bandara. Setiap laju pesawat akan terdeteksi pada navigasi menggunakan perhitungan kalkulus otomatis tentunya, sehingga laju pesawat tidak salah arah atau percepatannya sesuai dengan panduan dari tower. Nah, marilah kita mengingat kembali tentang konsep turunan. Misal saya punya Y sama dengan 3x pangkat 7, maka turunannya berapa? Ya benar banget, turunannya yaitu 21x pangkat 6. Nah, kalau saya misal punya fungsi Y sama dengan 7x pangkat 9 plus 3x pangkat 4, maka turunnya berapa? 63x pangkat 8 ditambah 12x pangkat 3. Nah, kalau saya nih punya fungsinya itu 6x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 12. Jadi turunannya berapa? 12x ditambah 5. Kalian udah hebat-hebat banget ya tentang konsep turunan. Kita udah ingat kembali. Maka pertanyaan selanjutnya adalah konsep turunan fungsi trigonometri itu apa sih? Nah, tapi sebelum ke konsep kita harus tahu dulu, turunan fungsi trigonometri itu adalah turunan yang fungsi sinus dan kosinus yang didapat dari konsep limit atau persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi turunan trigonometri seperti sin, cos, tan, cot, sekan, dan kosekan. Nah, definisinya seperti ini, turunan fungsi Y sama dengan Fx dilambangkan dengan dy per dx yang dikenal dengan notasi Leibniz. Notasi Leibniz ini diperoleh dari hubungan sebagai berikut, di mana f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Selanjutnya kita akan membahas tentang turunan fungsi sinus. Nah, di sini saya punya fx sama dengan sin x nih. Nah, tadi di definisi kalau fx plus h maka sin juga x plus h ya. F aksen limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Jadi f-nya kita ganti sin menjadi limit h mendekati 0, sin x plus h min sin x per h. Selanjutnya, sin
sin X plus H kita distribusikan menggunakan identitas trigonometri menjadi limit H mendekati 0 sin X cos H plus cos X kali sin H, terus diikuti oleh min sin X per H. Nah, selanjutnya yang sin X kita kelompokkan ke sin X yang di depan menjadi sin X cos H min 1 plus cos X kali sin H per H. Selanjutnya kita akan dibagi menjadi 2, yaitu limit H mendekati 0 sin X dikali cos H min 1 per H plus limit H mendekati 0 cos X sin H per H. Jadi gitu. Selanjutnya kita kerjakan limitnya. Yang pertama limit H mendekati 0 cos H min 1 per H sama dengan cos 0 min 1 per 0. Jadi kalau cos 0 itu nilainya adalah 1, jadi 1 min 1 per 0 itu hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau sin H per H itu kan 1 menurut definisinya. Jadi f aksen sin X dikali 0 plus cos X kali 1 hasilnya adalah f aksen sama dengan cos X. Jadi turunan dari sin X itu adalah cos X. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang turunan fungsi kosinus. Di sini saya punya f aksen sama dengan cos X. Sama seperti yang tadi, kalau f X plus H maka cos juga X plus H. Nah, kita kembali ke definisinya, yaitu limit H mendekati 0 fx plus H min fx per H. Maka f-nya kita ganti sebagai cos, yaitu adalah limit H mendekati 0 cos X plus H min cos X per H. Dengan identitas trigono kita kalikan cos X per H-nya, jadi cos X kali cos H min sin X kali sin H per cos X per H. Nah, sekarang kita kelompokkan lagi cos X-nya dengan cos X yang di belakang, jadi cos X kali cos H min 1 min sin X kali sin H per H. Nah, jadi kita pisah sekarang cos X cos H min 1 per H dikurangi limit H mendekati 0 sin X kali sin H per H. Nah, jadi seperti yang tadi kita pisahkan dulu limit H mendekati 0 cos H min 1 per H nilainya juga 0. Kalau sin H per H nilainya juga 1. Kita substitusikan ke yang tadi, f aksen X sama dengan cos X kali 0 min sin X kali 1. Jadi f aksen X sama dengan min sin X. Jadi kita tahu bahwa turunan dari cos X itu adalah min sin X, gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang turunan fungsi tangen, di mana fx sama dengan tan x. Kita rubah dulu bentuknya menjadi sin x per cos x. Kita ingat bahwa jika u dibagi v, maka turunannya u aksen kali v dikurangi u kali v aksen per v kuadrat. Nah, misal u sama dengan sin x, maka u aksen sama dengan cos x. Kalau V sama dengan cos X, maka V aksen sama dengan min sin X. Kita tinggal masukkan ke rumus yang V aksen. U aksennya sama dengan cos X, terus dikali cos X, min sin X dikali min sin X per cos kuadrat X. Maka F aksen sama dengan cos kuadrat X plus sin kuadrat X per cos kuadrat X. Kita ingat bahwa cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Fx sama dengan 1 per cos kuadrat X adalah secant kuadrat X. Jadi turunan dari tan adalah secant kuadrat X. Gitu. Selanjutnya kita akan mencari nilai turunan fungsi trigonometri. Saya punya tan X, maka kita akan mencari H aksen sama dengan pi per 3. Kita ketahui Hx dulu.
kan hx turunannya adalah sekan kuadrat x, maka kita substitusikan kalau x-nya itu adalah pi per 3, jadi sekan dikali sekan sama dengan 1 per cos kali cos. Maka kalau pi per 3 itu adalah nilainya adalah 60, jadi 1 per cos 60 kali cos 60, dimana hasilnya adalah 1 per setengah dikali setengah, setengah dikali setengah adalah 1/4, jadi 1 per 1/4 sama dengan 4. Nah, jadi perlu dicatat kalau sin X itu turunannya adalah cos X, kalau cos X turunannya adalah min sin X, kalau tan turunannya adalah sekan kuadrat X. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tetap semangat di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.